Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fulan Golif dari 11 IPA 1. Di sini saya akan membawakan sebuah monolog dengan judul pelanggaran. Nah, dulu saya pernah ngondol selama 3 tahun. Dikarenakan orang tua saya ingin saya itu pandai dalam hal ilmu agama, dan juga orang tua saya ingin saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, bukannya menambah lebih baik, tapi saya malah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di pondok tersebut. Khususnya saya sering melanggar, yaitu keluar komplek tanpa izin ataupun disebut dengan kabur. Tapi karena saya sering melakukan hal tersebut, jadinya saya malah tersadarkan bahwa saya tidak bisa melakukan hal itu terus-menerus. Pada suatu hari, saya itu lagi dijenguk oleh mbak saya. Pada sore hari itu, saya meminta ke mbak saya agar saya bisa pulang. Nah, dan mbak saya pun tidak memperbolehkan saya untuk pulang. Karena malas berdebat juga, mbak saya akhirnya memperbolehkan saya pulang dan menyuruh saya untuk mempersiapkan barang-barang yang agar nantinya bisa saya bawa pulang. Setelah itu saya pun kembali ke kamar untuk mempersiapkan barang-barang yang akan saya bawa pulang. Setelah saya packing, sudah saya persiapkan, saya pun kembali ke area depan pondok untuk menemui mbak saya. Dan ternyata mbak saya pun sudah tidak ada di area depan pondok, dan saya pun ditinggal pulang. Saya dibohongi oleh mbak saya. Nah, karena kejadian tersebut, saya pun merasa kecewa dan juga kesal. Dan saya juga melakukan kabur pada malam harinya. Dan akhirnya pada malam itu pun saya memutuskan untuk kabur pada waktu antara maghrib dan isya. Dan pada saya kabur pun, saya memutuskan untuk pergi ke warnet agar saya bisa bermain komputer, bermain game, seraya saya bisa mendapatkan tempat tinggal atau tidur sementara. Sesampainya saya berada di warnet, saya malah banyak melihat seperti anak pang, pengemis, pengamen, dan orang-orang yang gagal dalam pendidikan ataupun berhenti sekolah. Dan pada saat saya main komputer itu pun, saya malah terbesit di pikiran saya dan terpikir bahwa apakah saya bakal jadi seperti mereka? Apakah saya akan bernasib seperti mereka? Apakah saya akan juga gagal pada kehidupan saya? Dan akhirnya pun, karena saya tidak ingin banyak berpikir pada saat itu, saya memutuskan untuk tidur. Dan akhirnya saya pun tidur, dan setelah itu pada paginya saya pun bangun dari tidur saya. Kemudian saya pergi dari warnet tersebut, saya pulang ke rumah, saya bertemu mama saya, kemudian saya dimarahin lah pada saat itu. Nah, pas dimarahin ini, saya akhirnya diberi sedikit nasihat, yang nasihat ini menggetarkan, bahkan bikin saya merinding pada saat itu. Nasihatnya seperti ini. Kata mama saya, "Dek, kamu betah-betah ya 3 tahun ini. Karena kenapa? Karena kalau pas mama meninggal nanti, mama itu bisa disolatin sama kamu. Biar kamu itu nanti bisa doain mama, bisa mandiin mama, bisa nyolatin mama, dan juga bisa ngurus jenazah mama." Nah, karena itu pun saya terdiam, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut atau hal kabur lagi. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Pelajaran yang bisa diambil dari monolog ini adalah jangan lupa sholat. Oke, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.